Halo, sahabat Lavender. Ketemu lagi sama Kak Saat. Kali ini kita akan jawab-jawabin pertanyaan yang ada di video strategi lolos SNBP 2024. Nah, video kemarin tuh lumayan rame ya. Jadi yang nonton ada 3.800-an. Dan ada, di sini sih ada 11 pertanyaan yang udah masuk. Tapi kemarin udah ada video jawaban-jawabannya juga di salah satu video sebelum ini. Nah, sekarang kita bahas salah satu pertanyaan, dua pertanyaan di video itu. Yang pertama ada pertanyaan dari Endah Fahreza 2582. Dia bilang dia eligible peringkat 1. Wow, keren banget. Good job Endah untuk 5 semester sebelumnya. Di salah satu MAN dengan peringkat sekolah sekitar 370-an. 370-an tuh lumayan tinggi ya dari 1.000 yang tersebar kemarin gitu. Dengan nilai rata-rata 90,17. Sertifikat KSM Kimia juara harapan 1, kabupaten ya, juara harapan 1 kabupaten, KSM Kimia juara harapan 1 provinsi, medali perak ISIF, mau daftar ke dokteran kira-kira PTN mana ya Kak? Sayangnya informasinya sudah banyak tapi masih kurang satu, yaitu Kakak Endah ini sekolahnya di provinsi mana atau di kota mana gitu. Tapi karena itu ngaruh ya untuk mau milih pilihan yang keberapa, terutama untuk teman-teman yang di luar provinsi Jakarta atau provinsi utama kayak UI, UGM, mungkin IPB gitu. Itu terutama top 10 ya, top 10 PTN itu banyak yang melakukan ini pilihan namanya pemerataan gitu. Jadi untuk memilih mereka yang masuk ke SNBP, salah satu faktornya selain indeks sekolah, nilai, sertifikat-sertifikat, itu juga pemerataan. Jadi mereka fokus ke calon siswa atau calon mahasiswa yang terdapat di daerah terluar 3T ya, terluar dari Indonesia. Salah satunya adalah terluar dari Indonesia gitu. Nah, karena Kak Endah ini nyebut bahwa peringkat sekolahnya 370-an dan nilai rata-ratanya 90,17. Nah, ada juga quote sebenarnya itu dari salah satu petinggi dari universitas itu bilang bahwa kalau peringkat 1 dari sekolah itu termasuk yang paling jadi fokus atau diutamakan sama universitas gitu. Nah, tapi balik lagi universitas dia mau daftar universitas mana? Kalau top 10 memang agak sulit nih gitu. Kalau misalkan indeks sekolahnya ternyata banyak yang jauh lebih tinggi gitu. Nah, itu yang agak repot. Kalau Kak Endah ini berminat untuk daftar yang UIN kan nggak ada ya di SNBP. UIN Jogja misalkan, UIN Semarang atau UIN Jakarta yang ada kedokterannya juga, Kak sangat rekomendasikan untuk daftar namanya SPAN PTKIN. Jadi seleksi berdasarkan prestasi juga, tapi yang buat adalah perguruan tinggi Islam negeri. Kenapa Kak minta untuk daftar itu? Karena Kak Endah ini adalah MAN, siswa dari MAN, Madrasah Aliyah Negeri gitu. Jadi itu yang kalau masih mau dicoba lagi. Tapi kalau fokusnya di SNBP ini, maka fokus ke kampus yang ada jurusan kedokteran di wilayahnya. Misal kalau di Jogja berarti di UGM gitu. Tapi tadi tetap aja kita tahu SNBP itu ada goib-goibnya sedikit. Kenapa? Karena itu kalau ngomongin indeks sekolah, tapi ngomongin juga pemerataan dari kampus, ya itu bisa jadi karena teman-teman tersingkir sama orang-orang yang peringkat 1 juga di sekolahnya, yang mana sekolahnya itu di daerah terluar dari Indonesia atau daerah 3T tadi. Jadi tetap aja ada peluangnya karena nilainya ini udah 90, yang pertama. Kemudian indeks sekolahnya juga lumayan di 370-an. Dan dia punya medali perak ISIF. Itu juga oke banget gitu untuk ngambil kedokteran di PTN yang bagus, walaupun nggak harus top 10 ya. Kalau dari saran Kak Saat, cari aja PTN yang kedokterannya akreditasi A, itu utama dulu. Kemudian cari yang kuotanya yang kuotanya lumayan gede. Yang baru itu di sini ada yang jawab sih, dia coba UNESA Kak gitu, atau UPN Surabaya. Sebenarnya kalau UNESA ini oke karena dia kuotanya lumayan besar ya, apalagi dia baru buka nih jurusan kedokterannya universitas. Kalau UNESA nggak tahu, Universitas Negeri Surabaya itu UNESA. Jadi bisa nih Kak Endah ini daftar di UNESA boleh,
UPN Surabaya atau UPN Jawa Timur juga boleh, atau UPN Jakarta juga boleh, karena tadi dengan nilai yang ada di sini. Tapi balik lagi, untuk SNBP tetap expect for the best, prepare for the worst. Balik lagi Kak saat sebutin. Jadi ketika udah milih, ya udah di submit aja dan kemudian balik ke realita untuk tetap belajar SNBT. Belajarnya di mana? Di bimbel vendor ada, baik online ataupun offline di SIP Super Intensive Program. Gitu ya Kak Endah ya. Untuk semoga sukses juga sih, tapi tetap jelas Kak doakan semoga sukses gitu. Tapi kalau memang masih tambah lagi, kalau masih mau daftar kedokteran Kak saat ini apa kasih suggest untuk nggak ambil kedokteran juga di pilihan 2, nggak usah gitu. Karena tadi kayak yang Kak saat ngomongin sebelumnya, rata-rata kedokteran itu peminatnya udah banyak, jadi mereka udah ambil dari pilihan 1 semua, pilihan 2 ini udah nggak dianggap gitu. Jadi kalau mau ambil pilihan 2, ambil aja jurusan lain, tapi kalau memang fokus mau daftar kedokteran, mending ambil 1 pilihan dan ambil kedua untuk jaga-jaganya, ambil di SPAN PTKIN yang seleksi prestasi dari Universitas Islam Negeri. Dibukanya kapan nanti kita cek lagi. Itu ya Kak Endah ya. Karena tadi ini benar juga dari Kak Rexco, pertimbangkan alumni juga. Kalau alumninya ada yang udah sampai semester 5 maksimal, atau semester 6 berarti kalau sekarang, itu amat sangat meningkatkan indeks prestasi juga. Jadi tadi, 1, yang ada alumninya, baru kedua, boleh pilih dimanapun lah sebenarnya, tapi yang kuotanya besar. Untuk kedokteran, fokus untuk yang ambil akreditasinya udah A, gitu. Itu aja ya Kak Endah ya, sebenarnya nilainya udah aman sih. Cukup aman lah. Kalau yang daftar yang lainnya nggak segede itu, gitu sih. Oke, pertanyaan berikutnya. Kak Abi Jundi 7234. Mau nanya Kak, kalau rata-rata nilai rapot 86,27 dan mapel pendukung kimia dan biologinya itu 87, akreditasi sekolah A, indeks sekolah alhamdulillah tinggi, tingginya seberapa nih? Alumni ada di jurusan kedokteran Unpad, kira-kira bisa masuk nggak ya? Aku juga cari info nilai temen yang lain yang satu sekolah. Solusi untuk PTN lain kira-kira mana ya Kak? Untuk jalur SNBP maksudnya. Oke, untuk nilai 86,27 untuk daftar di kedokteran itu sangat tipis ya, Kak Abi Jundi. Walaupun di sini ada alumninya yang kedokteran Unpad. Kita tahu alumni di kedokteran alumni yang ada di kedokteran Unpad untuk 3 angkatan. Angkatan 2023, angkatan 2022, dan angkatan 2021. Jadi sebenarnya masih, kalau ngandelin alumni doang masih banyak, ini juga untuk pertanyaan yang Kak Enda ya. Ngandelin alumni doang masih banyak saingan tetap. Apalagi dengan nilai rapot yang terlalu mepet, 86 itu nilai kayak minimum gitu untuk diterima di SNBP, bukan diterima di SNBP kedokteran. Kalau di kedokteran mungkin masih di 90 lebih ya. Banyak yang udah spill nilai yang masuk kedokteran tuh rata-rata di atas 90, 89 sampai 90. Nah, untuk cari info nilai teman itu jangan cari-cari. Jadi sekali lagi teman-teman harus kalau bisa ngumpulin sekalian nilai teman-temannya ada di mana dan kalian mau pilihnya apa. Yang lebih tinggi boleh milih, tapi kasih deadline, jangan lupa. Jangan sampai hari terakhir ngisi, dia baru ngisi. Tiba-tiba ambil kedokteran UNER sama yang kamu mau pilih, atau kedokteran Unpad sama yang kamu mau milih. Gitu. Jadi jangan sampai telat ngisinya, ngasih taunya. Nah yang tadi, jadi untuk nilai 86 dan 87 mohon maaf Kak Abi Jundi, ini amat sangat mepet walaupun teman-teman Kak Abi ini punya alumni di kedokteran Unpad. Jadi untuk daftar kedokteran ini mepet banget gitu. Oh bisa ditanya juga nih, yang alumni masuk kedokteran Unpad kalau dia dari SNBP nilainya berapa? Tapi kalau SNBT ya mohon maaf nggak bisa ditanyain gitu. Indeks sekolah juga walaupun tinggi dan lumayan dan sebagainya, tapi tetap balik lagi ya nilai gitu. Nilainya masih terlalu mepet untuk ambil kedokteran di kampus manapun di Jawa lah terutama gitu. Jadi untuk Kak Abi Jundi mungkin bisa cari PTN lain yang lebih mungkin kalau masih di wilayah Jawa Barat juga kah, atau di wilayah di provinsinya, atau dibalik ambil wilayah yang agak lebih jauh. Kalau memang mau ke luar Jawa ya boleh, kalau misalkan masih di dalam Pulau Jawa mungkin memang agak berat, karena terakhir yang paling ini aja misal Universitas Jember itu aja yang daftar sampai 1000 di tahun kemarin gitu, padahal yang diterima cuma 30 atau 50 tadi, dan lain-lain jauh lebih juga jauh lebih besar lagi gitu pendaftarnya. Oke, Kak Abi, jadi gini, intinya untuk teman-teman yang mau daftar SNBP, nilai rata-rata yang tersebar yang bilang mereka diterima itu adalah 85 lebih, 86 kalau mau aman.
Dan itu nggak official ya, nggak ada kampus manapun yang secara official menyebutkan nilai rapot sekian akan diterima, nggak ada. Gitu. Jadi rata-rata di atas 86, bisa dibilang ya 85 besar atau 86, jadi dan fokus ke mata pelajaran pendukungnya. Misalkan kalau mata pelajaran sosial atau tadi kedokteran itu kimia, biologi gitu, dan teman-teman kalau kedokteran sih harus IPA ya. Pokoknya mata pelajaran pendukung sama sertifikat dan nilai ini. Kalau teman-teman yang peringkat 1 itu amat sangat memang jadi apa namanya dilihat lebih lebih fokus, lebih apa ya bahasanya, lebih diutamakan oleh kampus-kampus tertentu karena oke, he is atau she is ini the best in his atau her school gitu, dia paling bagus di sana, jadi oke lah untuk diambil. Tapi balik lagi itu karena banyak juga yang terbaik dari kampusnya, dari sekolahnya, ya lihat-lihat juga gitu. Memang paling nyebel ini pemerataan ini sih, terutama untuk kampus top 10, kayak kampus yang udah lebih nasional daripada ke provinsinya, kayak UNER, UGM, UI, itu ya lebih baik ya mereka ambil juga yang pemerataan dan juara-juaranya itu. Tapi kalau mungkin kampus yang lebih kayak tadi universitas-universitas yang fokus masih ke provinsi itu gitu, paling besar kayak Tadulako, mungkin Universitas Sriwijaya gitu, atau Unsia gitu, atau USU. Nah itu USU juga udah lebih nasional sih sebenarnya. Itu mungkin untuk teman-teman yang di wilayah situ bisa ambil pilihan satunya di sana. Jangan jadi pilihan 2 karena amat sulit untuk masuk kedokteran atau jalur manapun yang di pilihan 2. Oke, apalagi ya yang bisa kita bahas? Paling itu kalau nilai, kalau tadi nilai prestasi udah, alumni udah, tapi balik lagi alumni juga banyak. Alumni dari jurusan itu juga ada banyak mahasiswanya, jadi alumninya juga banyak. Adik-adik kelasnya juga rata-rata mau masuk ke situ juga gitu. Jadi fokus di nilai masing-masing aja dan tetap expect for the best, prepare for the worst. Berdoa tetap untuk dapat yang terbaik, untuk dapat hasil yang terbaik di SNBP. Mudah-mudahan teman-teman semua ya diterima sesuai dengan jurusan atau sesuai dengan keinginannya, tapi tetap prepare for the worst. Kalau nggak diterima gimana? Kalau ternyata baru belajar setelah pengumuman nggak diterima kayak di bulan Maret, itu udah mepet banget untuk belajar SNBT. Jadi boleh daftar sekarang ke Bimbel Lavender, kita ada super intensif program itu untuk belajar SNBT dan ujian masuk mandiri lainnya, dimulai 15 April, berarti 15 April itu 5 hari setelah Lebaran, jadi langsung gas kita belajar untuk persiapan masuk SNBT dan ujian mandiri PTN lainnya. Gitu aja dari Kak Saad, semoga bisa diterima, semoga tadi teman-teman diterima di SNBP yang memilih ya terutama dan sesuai cita-citanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.